Sebelum adanya platform dalam membuat sebuah perencanaan, kami seperti berhayal. Tidak ada data yang kuat untuk kami kembangkan menjadi sebuah program di sekolah. Ketika disediakan platform rapor pendidikan, perencanaan kami menjadi lebih terarah. Arkas itu di dalam kombinasinya dengan rapor pendidikan, kami diberikan tuntunan bagaimana prosedur yang baik, kemudian bagaimana cara menyusun prioritas keseluruhan sampai langkah-langkah yang harus kita lakukan sehingga dalam perencanaan, kemudian proses yang terjadi sampai hasil yang kita harapkan itu sesuai dengan kebutuhan kita. Dulu sangat-sangat sulit untuk merencanakan sesuai dengan kebutuhan sekolah karena penggalian dana pun juga akan mengalami kesulitan karena sekali lagi perencanaannya bukan berdasarkan prioritas. Sekarang dengan platform teknologi yang ada, kita juga bisa membuka aplikasi itu sehingga kita bisa saling melihat, khususnya ya dinas bisa melihat di satuan pendidikan dan satuan pendidikan bisa memberikan feedback secara langsung baik melalui aplikasi maupun datang langsung. Tidak ada lagi jarak sekat antara satuan pendidikan, kepala sekolah dengan dinas. Jadi dulu itu saya kalau ngajar itu saya patokannya itu pasti menggunakan buku teks. Apakah memang ya harus mengajar itu kita mengikuti alur buku? Akhirnya saya ketemu banyak inspirasi saat saya menggunakan platform Merdeka Mengajar. Nah, dari PMM ini saya nemukan banyak metode-metode mengajar yang variatif, yang menyenangkan. Saya kenal istilah pembelajaran terdiferensiasi, saya kenal Merdeka Belajar, model asesmen yang beragam, bahkan praktik disiplin positif. Saya juga berani bikin media sendiri juga dengan belajar melalui PMM. Yang penting media yang saya gunakan ini cocok gitu untuk kebutuhan murid saya. Awalnya kan guru-guru itu tidak percaya diri ya, tapi ketika ada komunitas belajar, kita sama-sama menyadari bahwa guru itu punya potensi yang bisa dibagikan yang nantinya akan berpengaruh ke anak. Kalau dulu kita berbaginya kan lewat flash, jadi datang, Pak kopi dulu perangkat, ya kasih. Sekarang kan tidak susah, buka aja PMM semuanya lengkap. Dulu kita pusing sekali mau cari materi, kita mau belajar dari mana, sekarang kan udah mudah sekali. Jadi awal mengenal dan bergabung di komunitas belajar di sekolah, beberapa di antaranya ikut karena sedikit terpaksa. Namun sekarang saya juga bisa melihat mereka mulai bisa menikmati 1 sampai 1,5 jam. Dan kini di sekolah saya, guru-guru dan murid saya berdiskusi secara terbuka. Mereka terlihat senang belajar dan menganggap bahwa belajar itu adalah kebutuhan. Chemistry anak-anak itu dan semua guru itu kayaknya hampir sama. Jadi kalau sebelumnya mereka hanya dekat dengan wali kelasnya, sekarang itu kalau kita bertemu, mereka suka bilang seperti ini, "Ibu, masuk di kelasku mengajar, ayo dong Bu." Anak-anak betul-betul menganggap sekolah adalah rumah keduanya dan kita adalah orang tuanya. Setelah adanya perencanaan dan kolaborasi yang baik antara guru, tidak ada lagi hukuman fisik terhadap peserta didik kami gitu. Ini yang menjadi membangun kepercayaan diri dari peserta didik untuk mengkomunikasikan semua perasaan dan hal-hal yang terjadi di dalam kelas. Memang perbedaannya jauh sekali. Bagus karena orang tua juga tadi biasanya dilibatkan. Perbedaannya anak-anak kami mereka aktif sekali. Karena dalam pembelajaran itu biasanya kita kalau udah capek, udah bosan, biasanya masih nyanyi-nyanyi dulu. Terus kita masih main games, bikin games, terus main. Setelah itu baru lanjut belajar. Murid-murid saya tuh jadi malah nagih ke saya gitu, "Pak, hari ini kita belajar modelnya gimana? Pak Rahmat bawa apa lagi tuh untuk belajar?" Jadi posisi saya di sini sebagai fasilitator yang mendampingi proses mereka menemukan informasi. Padahal sebenarnya di dalam kelas itu mereka sedang menemukan informasi yang lebih bermakna. Anak-anak juga belajar menyenangkan gitu karena belajarnya nggak dipaksa. Ketika murid kita dikasih kesempatan, mereka akan menunjukkan kemampuan mereka yang sebenarnya tadinya saya nggak tahu.
Ayo kita bangun bareng. Anak-anak kita adalah anak-anak yang harus kita tumbuh besar, tumbuh baik, itu untuk meneruskan masa depan Indonesia. Kita berkolaborasi bareng-bareng teman-teman guru, berinovasi terus. Dalam melayani kebutuhan peserta didik, kita tidak perlu lari bersama. Gitu. Ada guru-guru yang berjalan, tapi punya tujuan dan arah yang sama, yaitu menyediakan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk peserta didik kita.